Kembalinya diriku di hadapan dirimu, tentunya dengan membawa sesuatu. Kembali lagi bersama Udin Aji di sini di channel People P. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat terus ya. Kembali lagi kepada konten Tell You Story, dimana gue di sini sebagai pemandu acara di sini akan membawakan ataupun membacakan ataupun menceritakan kisah-kisah ataupun story-story ataupun cerita-cerita yang pernah terjadi di atas muka bumi ini tentunya. Ceritanya apa aja? Ya random gitu. Kita lihat nanti, let's see. Makanya nontonnya sampai habis. Ada cerita horor, bisa jadi ada cerita sedih, cerita cinta, cerita duka, sama aja apapun itu, whatever. Pada kebanyakan bahasa basi lagi nih, bang, cepet cerita. Langsung kita masuk aja nih ke cerita pertama nih. Ada apa nih kak ya? Jadi cerita pertama itu adalah cerita horor, yaitu ada namanya boneka Elsa yang menolak untuk dibuang. Mamam. Siapa yang suka ngasih boneka? Pada tahun 2019, seorang ibu bernama Emily Madonia membagikan kisahnya yang merasa dihantui oleh boneka Elsa, hadiah Natal putrinya, yang ia tulis dalam laman Facebooknya. Oh, jadi ada ibu-ibu yang cerita gitu ke Facebooknya. Dan tulisannya itu, ia bercerita tentang boneka Elsa yang awalnya merupakan kado Natal dari putrinya itu. Selalu kembali ke rumah setiap kali ia membuangnya. Hah? Boneka itu pertama kali didapat oleh putrinya pada tahun 2013, yang merupakan sebuah kado Natal. Dalam beberapa tahun pertama, tidak ada hal yang aneh yang terjadi dengan boneka tersebut. Dia tetap bisa bernyanyi Let It Go dan berbicara dalam beberapa dialog seperti biasanya. Namun, beberapa tahun setelahnya, boneka itu mulai berbicara dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Spanyol. Terkadang terdengar seperti bahasa Rusia, sedangkan pada perangkat suara dalam boneka tidak ada pengaturan mengubah bahasa. Oh, jadi beberapa tahun setelahnya boneka ini kayak bisa ngomong bahasa Inggris dan Spanyol. Padahal di pengaturan bonekanya itu nggak ada setelan bahasa Inggris sama Spanyol. Yang paling aneh, boneka akan kembali bernyanyi jika tombol off ditekan yang seharusnya mematikan fungsinya. Aduh, ada yang merinding. Iya tadi. Wah, akhirnya Madonia memutuskan untuk membuang boneka putrinya tersebut karena dirasa sudah mengalami kerusakan. Putrinya juga mengizinkan. Oh, jadi ibunya ini kayaknya buang aja deh, kata anaknya. Oh iya deh bu, gitu ya kurang lebih. Madonia kemudian menempatkan boneka dalam tong sampah yang ada di luar rumah. Hanya dalam beberapa hari kemudian, boneka yang seharusnya sudah ada di dalam tumpukan sampah tersebut muncul di ruang tamu dalam posisi duduk manis di bangku kayu di mana ia biasa ditempatkan. Anjing. Dia udah dibuang, tiba-tiba dia ada di kursi di ruang tamu. Siapa yang mindahin? Hah? RT? Nggak ada RT di sana. Anak-anak bersikeras, mereka tidak meletakkannya di sana. Dan saya percaya mereka, karena mereka tidak akan menggali tempat sampah di luar, kata Madonia dikutip dari Vice. Kemudian, Madonia mencoba membuang lagi boneka itu. Namun kali ini dia membungkus boneka dalam kantong sampah. Jadi ini percobaan kedua kali dia ngebuang boneka itu dibungkus-bungkus tempat sampah. Kemudian menempatkan kantong sampah berisi boneka Elsa ke dalam kantong sampah lain. Kemudian menempatkannya di paling dasar tempat sampah dengan tumpukan sampah lain yang menimbun. Jadi sampah yang kedua kali ini kayak ditaruh paling bawah, terus ini sampah, atasnya sampah gitu. Kemudian keluarganya pergi keluar kota untuk beberapa hari. Dan saat kembali, boneka terlihat bersandar di halaman depan rumah, membuatnya semakin yakin jika boneka Elsa yang dulu menjadi mainan putrinya tersebut memiliki sesuatu di dalam dirinya. Anjing. Jadi bonekanya itu balik-balik gitu terus ya. Padahal udah dibuang gitu. Apa yang mindahin gitu si Elsa ini? Si boneka Elsa ini gitu, maksudnya siapa? Hah? Ya tapi ngeri sih pasti ya kalau misalkan mau ngomong kayak gini karena so iya aja. Kita langsung next aja lah ke cerita selanjutnya, agak ngeri ya. Ada horor lagi, boneka lagi. Permintaan maaf dari mereka yang pernah melihat boneka terkutuk. Robert the Doll. Tadi Elsa, ini Robert. Saat ini hampir semua orang mengetahui cerita tentang boneka terkutuk Robert. Jujur gue baru tahu ini, sumpah. Yang sekarang tersimpan baik di Fort East Martello Museum, Key West, Florida. Menjadi bonekanya ada di museum di Florida. Next, yang tersimpan di dalam kotak dengan hiasan surat yang sebagian besarnya berisikan permohonan maaf dari mereka yang pernah melihat Robert dan berbuat sesuatu tanpa meminta izin terlebih dahulu.
Anjing ini sih. Ya bonekanya sih serem gini tuh. Kebanyakan dari permohonan maaf datang dari mereka yang diam-diam mengambil foto dari Robert the Doll hingga berujung kesialan yang menimpa mereka. Oh jadi gini kurang lebih. Jadi kan ini ada di museum kan boneka ini. Jadi kayak ada pengunjung itu kan datang ke museum itu, cuk. Nah pengunjung itu tuh ngambil foto boneka ini tuh kayak nggak izin gitu. Jadi berakibat itu digentayangin lah sama boneka ini. Surat-surat itu akan dikirim langsung ke museum, yang dimana kemudian surat tersebut dipajang di dekat Robert the Doll, berharap kutukan akan berakhir. Jadi untuk mengakhiri kutukan itu, untuk mengakhiri penampakan yang datang dari itu tuh, si korban itu nulis surat gitu, kemudian langsung dikirim ke museum dan ditaruh di kotak surat yang ada di dekat bonekanya gitu. Ngeri ya, ini bener kan? Tapi ini bener sih pasti, soalnya ada buktinya gitu. Ya maksudnya kok bisa gitu ya, emang gue kira boneka yang serem tuh cuma capek. Kita next ke cerita selanjutnya ya, kita tinggalkan dulu dunia horor. Kita masuk ke cerita apa ini nggak tahu. Orang ini ingin mobil Formula One menjadi pajangan di dalam rumahnya, namun rumahnya berada di apartemen yang letaknya berada di lantai yang cukup tinggi. Ini proses yang dia lakukan. Memang kalau orang banyak duit tuh aneh-aneh ya maunya, banyak mau. Nah, ini mobilnya dianuin pakai tali dong. Oh jadi dia tuh kayak BM gitu ya, kayak pengen deh kayaknya di ruang tamu ini taruh mobil F1. Tapi rumah dia tuh letaknya di lantai atas gitu. Sementara mobil ini kan nggak bisa masuk lewat dalam, naik lift itu nggak bisa kan. Jadi inilah cara dia. Ya ampun. BM-nya orang banyak duit aneh-aneh ya. Kalau gua paling BM somai. Kalau di ruang tamu paling musik box. Ini mobil F1 ya Allah. Udah aneh. Mobil F1 tuh bukan dipajang, dibawa balapannya kan. Ya ampun, ditarik sampai kayak gitu dong. Itu kalau jatuh jadi pajangan enggak, jadi abu mobil F1. Oh ini ada horor lagi. Jadi ada video eksorsisme paling seram di Indonesia. Ini nggak makan apa banyak horor. Ketika jin merasuki wanita karena terlalu baik. Jadi ada proses pengeluaran jin dan kita lihat aja videonya. Ya. Halo. Aduh mouse lagi. Ini nggak lucu. Biar nggak tegang maksudnya. Idrus sudah keluar. Oh saya bukan Idrus. Idrus sudah keluar. Ini siapa? Yang Islam itu? Kamu siapa? Wah ini sumpah gue takut. Ini gue buat malam videonya. Ya, kamu siapa? Hah? Idul. Oh dari mana? Namain. Mengapa kamu masuk ke tubuh jasad ini? Kenapa kamu masuk ke tubuh ini? Hah? Aku mau jaga dia. Kamu jaga dia? Tahu. Itu alasan kamu saja? Enggak, ya baik. Aku jaga Ini dia. sumpah serem sih ini. Betul, perhatikan. Aku jaga Manusia, dia. Aku jaga dia. Aku jaga jasad. dia. Enggak. Dengar kan? No, enggak. Kamu mau dengar? Aku mau kawan sama dia. Kamu mau dengar? Kamu mau dengar? Aku nggak mau pisah sama dia. Apa sar? Dia baik kurangnya. Lagi-lagi bukan? Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak habis sih videonya. Oh udah. Ya gitulah tuh videonya. Gue nggak tahu itu di mana tepatnya, tapi ya udah itu gitu. Proses pengeluaran. Ngeri ya. Kok banyak horor gitu cerita kali ini. Ya sehat. Kita ke cerita terakhir ya. Jadi ada cerita dari nggak tahu dari mana. Timothy, ini gimana lagi nyebutnya? Timothy Lloyd adalah mantan karyawan IT di Omega Engineering. Ketika mendengar bahwa dirinya akan dipecat, ia pun menanam bom waktu yang akan menghapus data perusahaan pada waktu tertentu. Alhasil, kita next. 20 hari setelah dipecat, seluruh data dan hasil karya perusahaan selama puluhan tahun hilang dalam sekejap. Perusahaannya pun bangkrut dan Timothy dihukum penjara selama 3 tahun. Ya, tepuk tangan lagi goblok. Jadi dia
dengerlah isu seliuran kayak gue pengen muncul Timothy, kedengeran lah di kuping dia. Jadi awas lo ya gitu kan ya. Dipasang lah program bom waktu ini. Jadi setelah 20 hari dia dipecat, boom, data-data hilang semua selama berpuluh-puluh tahun dan udah dibangkrut. Tapi dia ketahuan, jadi dia penjara 3 tahun. Nih jangan dicontoh ya. Aduh, nggak tahu sih. Ya udah, sekian dulu. Begitulah cerita-cerita pada kesempatan kali ini. Ambil nilai positifnya, negatifnya buang. Jangan percaya dengan cerita yang gua barusan baca ini 100%. Kalian harus bisa mencari ataupun membuktikannya lagi, researchnya lagi. Kayaknya cerita dia ini bohong deh, kayaknya bukan gitu deh, gitu. Sehat-sehat selalu untuk kalian semua. Jangan lupa support channel gua supaya menjadi 100.000 subscriber. Ya udah, sehat-sehat selalu. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Bye.